Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan jamaah yang hadir di sini dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan keistiqomahan. Afwan Ustadz, sekarang Syiah sudah mulai menampakkan dirinya. Dan bagaimana seorang ahlus sunnah membentengi diri dari Syiah. Barakallahu fikum. 6. Seperti yang disebutkan, Syiah itu memiliki gerakan yang cukup masif. Tanpa kita sadar, tiba-tiba kita dikagetkan perkumpulan Syiah yang begitu banyak dihadiri oleh manusia. Iya, perlu untuk mengetahui, kalau kita berbicara demokrasi atau keributan-keributan, apa yang terjadi di negeri kita yang sering kita melewatinya, kita tidak melihat tokoh-tokoh Syiah banyak berkomentar. Ya, bukan mereka tidak ada, tetapi mereka fokus kepada hal yang lebih mudah untuk menyebarkan kesesatannya dan kekufurannya. Ya, mereka masuk dari jalur pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA. Disinilah mereka fokus untuk menyebarkan kesesatannya, dan ini merupakan jalur yang paling tercepat. Jalur yang paling tercepat. Anaknya diambil, ya, tinggal bapak dan ibunya, mereka pelan-pelan diundang acara sekolah, acara pertemuan dengan wali murid, rapat dengan sekolah. Ya, tidaklah kemudian kita terkagetkan, kecuali apa? Mereka sudah mengikuti pemikiran-pemikiran Syiah. Ya, nah ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, karena Syiah itu memiliki keyakinan tidak akan sah iman seseorang sampai tegaknya negara Syiah. Itu keyakinan mereka. Bahkan dari buku-buku Syiah sendiri yang kita bisa mempertanggungjawabkan referensi yang ditulis oleh para ulama kita, mereka menganggap Imam Mahdi itu tidak akan keluar sampai anjing-anjing dan babi-babi, mereka membahasakan seperti itu, musnah di muka bumi ini. Siapa yang diinginkan anjing dan babi-babi? Diinginkan oleh mereka adalah orang-orang Sunni yang tidak sepakat dengan pemikiran Syiah, kafirnya Abu Bakar, kafirnya Umar, kafirnya Uthman, dan kafir hampir seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut kamus mereka, ya, siapa yang mereka berloyalitas kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman, berarti mereka ikut berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib yang diberikan wasiat oleh Rasulullah menjadi khalifah, kemudian direbut secara tidak jujur oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Nah, siapa yang mengakui tiga khalifah ini, berarti mereka ikut serta dalam pengkhianatan ini. Itu teorinya mereka. Ya, dan mereka sangat militan. Ketika mereka minoritas, mereka punya takiyah. Apa itu takiyah? Boleh berbohong. Namun ketika mereka dalam kondisi mayoritas, para hadirin dan hadirat bisa melihat sendiri tanpa perlu untuk saya ceritakan. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang mereka mendapatkan biaya siswa gratis belajar di KUM. Banyak sekali, dan sebagian mereka sudah pulang ke negeri kita. Makanya apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebesar apapun kekuatan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam,
mereka tidak akan mampu untuk menghancurkan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Dan juga Allah telah berkata dalam ayatnya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin mematikan Islam. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyempurnakan dari cahaya Islam tersebut. Ini menunjukkan mereka tidak mampu. Tidak akan mampu meredupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebesar apapun kekuatan mereka, sehebat apapun taktik-taktiknya mereka, sebanyak apapun dana yang mereka punya. Namun apa? Yang kita khawatirkan adalah diri kita masing-masing. Karena diri kita masing-masing tidak ada satupun jaminan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, siapa yang ikut pengajian di malam Ahad atau di malam Selasa atau di hari yang lainnya di Masjid Oman itu dapat jaminan masuk surga. Nggak ada jaminan. Tidak ada satupun kita dijamin hal yang seperti ini. Mafhum ya? Namun ketika tidak ada jaminan, maka inilah yang perlu untuk kita khawatirkan. Berusaha membentengi diri kita dengan ilmu, membentengi diri kita dengan akidah as-sahihah. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Sesuatu perkara yang sudah jelas keharamannya, apa itu? Hubungan tanpa adanya akad dalam pernikahan. Jelas itu hukumnya zina, haram hukumnya. Ini diketahui oleh orang yang paling jahil sekalipun. Ini diketahui oleh orang yang paling minim di dalam ilmu agamanya. Dia ngerti yang namanya hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan namanya zina. Pelacur yang sedang melacurkan dirinya, yang dia menjajakan auratnya, dia mengambil upah, dia tahu kalau itu haram. Tapi subhanallah, dikarenakan syubhat, ya, dia mendengar sesuatu yang haram tadi, dia dengar, akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan. Ya, sesuatu yang luar biasa anehnya. Keluar dari kampus yang disebut sebagai kampus Islam, buku yang mengatakan apa? Dalam Islam tidak melarang hubungan badan di luar ada akad nikah. Luar biasa. Kalau ini keluarnya dari orang-orang kafir, wajar. Kalau orang kafir memang benci kepada Islam. Ini buku keluar di universitas yang diharapkan mereka keluar dari universitas tersebut bisa membela Islam, bisa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Tetapi justru apa? Di kampus-kampus itulah keluar hal-hal yang aneh. Iya, antum hari ini bisa benci dengan yang namanya Syiah. Bisa benci Syiah begini dan begini dan begini. Iya, di tangan kita tuh ada HP. Setiap saat kita memegang HP kita. Dan setiap saat masuk informasi-informasi yang tidak ada niat untuk kita mendengar, tetapi terkadang ada ketertarikan. Apa sebenarnya ya? Coba saya dengar. Ternyata mereka juga punya dalil. Ternyata mereka juga punya hujjah. Ternyata mereka juga punya argumentasi. Sehingga saya harus bersikap adil, bersikap bijak. Jangan hanya mengambil ilmu dari satu sisi saja, harus melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi hati-hati. Jadi bagaimana cara kita membentengi diri kita? Semangat belajar menuntut ilmu. Iya, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita membentengi diri kita dari segala bentuk kerancuan. Lebih dari apa? Lebih dari ilmu. Karena Rasulullah menjamin orang-orang yang mereka belajar dan menuntut ilmu, ya, mereka akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang seseorang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Dan insyaallah ini akan menjadi PR pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan membaca beberapa i'tiqad, keyakinan-keyakinan Syiah yang diambil dari buku-buku Syiah oleh para ulama kita, dan mereka bantah dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.